Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di rapat koordinasi lintas divisi hari ini. Sesuai dengan agenda yang telah dikirimkan sebelumnya, hari ini kita berkumpul untuk membahas satu agenda krusial, menentukan kebijakan pola produksi yang akan diterapkan oleh PT Nusantara Mandiri Sejahtera untuk periode tahun depan. Seperti yang kita semua ketahui, fluktuasi permintaan pasar yang kita hadapi dalam 2 tahun terakhir telah memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap operasional kita. Oleh karena itu, kita perlu menyepakati satu kebijakan pola produksi yang optimal. Sebelum kita mulai, saya mempersilahkan manajer pemasaran kita, Ibu Cici, untuk mempresentasikan terlebih dahulu data aktual permintaan pasar yang menjadi dasar diskusi kita pagi ini. Terima kasih Ibu Anastasia. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memaparkan kondisi pasar yang kita hadapi. Dari data yang saya kompilasi bersama tim sales, kita dapat melihat pola permintaan yang sangat tidak merata sepanjang tahun. Pada semester pertama, permintaan bersekitar antara 6.500 unit di bulan Februari hingga 13.500 unit di bulan Juni. Kemudian, puncak permintaan tertinggi terjadi di bulan Juli dengan angka 14.000 unit dan Desember mencapai 14.500 unit. Sementara itu, titik terendah ada di bulan Februari, yakni 6.500 unit. Selisih antara permintaan tertinggi dan terendah mencapai 8.000 unit. Ini adalah fluktuasi yang sangat tajam. Implikasi langsung dari data ini bagi divisi saya adalah jika kita gagal memenuhi permintaan di bulan-bulan puncak, kita akan kehilangan pangsa pasar kepada kompetitor. Dan saya tegaskan, kepercayaan pelanggan yang hilang jauh lebih mahal harganya dibandingkan biaya produksi tambahan apapun itu. Terima kasih Ibu Cici. Data yang Ibu paparkan memang sangat informatif. Sekarang saya persilahkan Ibu Widya selaku manajer operasional untuk menyampaikan pandangan dirinya dari divisi produksi. Baik, terima kasih. Saya mendengar dengan seksama data dari Ibu Cici dan saya sepenuhnya memahami urgensi memenuhi permintaan pasar. Namun, izinkan saya menyampaikan perspektif dari lantai produksi yang mungkin sering luput dari perhitungan. Dari analisis tim teknis kami, pola produksi konstan adalah pilihan yang paling menjamin stabilitas dan keberlangsungan operasional. Dengan pola ini, kita memproduksi jumlah sama setiap bulannya, yaitu sekitar 10.250 unit per bulan, sesuai rata-rata permintaan tahunan kita. Dengan demikian, mesin beroperasi pada beban kerja yang konsisten, sehingga frekuensi kerusakan dan biaya perawatan dapat ditekan secara signifikan. Lebih dari itu, tenaga kerja tidak perlu mengalami lonjakan jam lembur yang tidak wajar di 1 bulan, lalu menganggur di bulan berikutnya. Produktivitas tenaga kerja akan meningkat karena ritme kerja yang terjaga. Dalam ilmu manajemen operasional, ini disebut sebagai efisiensi kapasitas berbasis learning curve. Semakin konsisten beban kerja, semakin terampil dan cepat tenaga kerja kita. Terima kasih Ibu Widya. Bapak Noven, saya lihat Anda ingin merespon. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Anastasia. Saya sangat menghargai analisis dari Ibu Widya tentang probabilitas produksi. Namun saya harus menyuarakan kekhawatiran yang sangat nyata dari sisi lapangan. Jika kita memproduksi 10.250 unit setiap bulan secara konstan, lalu permintaan di bulan Januari hanya 7.000 unit, maka akan ada surplus 3.250 unit yang harus masuk gudang. Di bulan Februari, surplusnya malah bertambah jadi 3.750 unit. Sampai bulan April, akumulasi stok gudang bisa mencapai lebih dari 12.000 unit.
kapasitas maksimal gudang kita hanya 8.000 unit. Ini bukan sekedar penuh, ini akan menyebabkan kekacauan operasional secara fisik. Sementara itu, jika kita memilih pola bergelombang yang langsung mengikuti permintaan, kita akan dihadapkan pada masalah SDM yang sangat kompleks. Di bulan Juli, ketika permintaan 14.000 unit, kita butuh merekrut mungkin 60-80 tenaga kerja tambahan secara mendadak. Kemudian di bulan berikutnya ketika permintaan turun, kita harus merumahkan mereka. Ini bukan hanya masalah biaya rekrutmen dan pelatihan, saudara dan Bapak Ibu. Ini menyangkut nasib manusia, moral karyawan, dan citra perusahaan di mata publik dan calon tenaga kerja. Poin yang sangat penting Bapak Noven, saya rasa Bapak Rival dari Keuangan memiliki angka-angka yang dapat membantu kita mengukur konsekuensi finansial dari masing-masing opsi ini. Bapak Rival, silakan. Terima kasih, saya akan langsung ke angka-angka karena itu yang paling jelas bicara. Yang pertama, mari kita kalkulasi biaya penyimpanan. Biaya simpan per unit per bulan di gedung kita adalah 15.000. Jika pola produksi konstan, akumulasi stok di awal tahun bisa mencapai puncaknya 12 unit lebih. Artinya biaya simpan bisa menembus 180 juta dalam satu periode surplus. Di jumlah sepanjang tahun, total biaya simpan untuk pola konstan estimasinya sekitar 950 juta per tahun. Yang kedua, untuk pola bergelombang yang mengikuti permintaan persis, kita memang tidak perlu biaya simpan yang besar, namun biaya rekrutmen dan pelatihan per tenaga kerja baru sekitar 3,5 juta. Jika kita merekrut 70 orang di musim puncak lalu memberhentikan mereka, biaya rekrutmen saja mencapai 245 juta per siklus. Belum lagi biaya lembur yang bisa meningkat 150% dari upah normal di peak season, plus risiko kualitas produk yang turun akibat karyawan baru yang belum terlatih. Yang ketiga, dan ini yang saya rekomendasikan untuk kita pertimbangkan bersama, adalah pola moderat atau yang dalam literatur disebut sebagai pola progresif. Dengan pola ini, kita menetapkan tingkat produksi yang bergerak secara bertahap mengikuti tren permintaan tanpa harus menyesuaikan diri secara ekstrim di setiap bulan. Estimasi saya, total biaya operasional tahunan untuk pola moderat berkisaran 600 sampai 500 juta, lebih hemat sekitar 30%. Dibandingkan pola konstan dan lebih stabil secara sumber daya manusia dibandingkan pola bergelombang. Pak Rival, saya menghargai kalkulasi Anda. Namun ada aspek yang menurut saya belum dimasukkan ke dalam formula itu. Biaya kehilangan penjualan atau lost sales cost. Jika dengan pola moderat kita tetap tidak mampu memenuhi permintaan 14.500 unit di bulan Desember karena stok tidak mencukupi, beberapa proyeksi pendapatan yang hilang. Dengan margin keuntungan 45.000 per unit, kehilangan 2.000 unit penjualan saja sudah senilai 90 juta dan itu belum termasuk potensi kehilangan pelanggan jangka panjang. Baik, saya ingin merespon Ibu Cici. Poin soal loss sales memang valid, namun izinkan saya menjelaskan bahwa dalam pola konstan pun kita memiliki mekanisme untuk mengatasinya. Stok yang kita akumulasi di bulan-bulan permintaan rendah justru berfungsi sebagai buffer atau cadangan strategis yang kita gunakan untuk memenuhi lonjakan permintaan tanpa harus menanggung jawab produk mesin. Masalah kapasitas gudang yang disampaikan Saudara Noven adalah masalah real yang tidak saya abaikan. Namun solusinya bukan berarti kita harus meninggalkan pola konstan. Solusinya bisa berupa penyewaan gudang eksternal sementara di bulan-bulan tertentu yang biayanya mungkin jauh lebih kecil dibandingkan risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi SDM. Ibu Widya, saya mempertimbangkan opsi gudang eksternal itu. Namun perlu kita ingat bahwa gudang tambahan di kawasan industri sini tidak murah, dan ada biaya logistik tambahan untuk perpindahan barang. Saya justru ingin memperkuat usul dari saudara atau Pak Rival tentang pola moderat. Dengan pola tersebut, kita bisa merancang siklus produksi yang naik secara gradual mulai Maret, puncak di Juli hingga Agustus.
lalu turun bertahap. Ini memberikan waktu yang cukup bagi divisi HRD untuk melakukan rekrutmen terencana, bukan rekrutmen darurat dan pelatihan yang memadai. Saya rasa ini adalah momen yang tepat untuk kita melakukan perbandingan yang lebih terstruktur dan berbasis teori antara ketiga pola produksi yang sedang kita diskusikan. Berdasarkan tabel ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa masing-masing pola memiliki kelebihan dan kelemahan yang spesifik. Pola konstan memberikan kestabilan operasional, namun berpotensi menimbulkan masalah serius pada kapasitas gudang dan biaya penyimpanan. Pola bergelombang sangat responsif terhadap pasar, namun membawa risiko finansial dan sosial yang tinggi. Lalu pola moderat menawarkan kompromi yang terukur. Namun demikian, saya ingin mendengar pandangan akhir dari masing-masing pihak sebelum kita mengambil keputusan bersama. Baik, saya sudah mendengar semua argumen dan melihat tabelnya. Saya akui, kalkulasi Pak Rival sudah masuk akal. Saya bersedia melepaskan tuntutan pemenuhan 100% permintaan puncak dengan syarat dalam perencanaan pola moderat ini kita tetap memprioritaskan akumulasi stok buffer minimal 2 bulan sebelum musim puncak, yakni di bulan sebelum Mei dan sebelum November. Dengan begitu, divisi sales masih dapat memberikan kepastian ketersediaan barang kepada distributor kami. Saya dapat menerima pola moderat dengan satu kondisi, jadwal kenaikan dan penurunan produksi harus disusun minimal 2 bulan di muka dan tidak boleh berubah-ubah secara mendadak. Perubahan mendadak adalah musuh efisiensi mesin dan kualitas produk. Saya butuh kepastian perencanaan. Saya setuju dengan pola moderat sebagai pilihan utama. Saya akan menyusun proyeksi anggaran bulanan yang akan mengatur batas atas biaya simpan dan biaya lembur yang masih dapat ditoleransi. Dengan demikian, kita memiliki finansial yang jelas. Ini akan saya dokumentasikan dalam nota kesepahaman internal. Dari sisi HRD dan gudang, saya sangat mendukung pola moderat dengan syarat adanya rencana rekrutmen tahunan yang disetujui oleh semua divisi. Dengan pola yang bertahap, kami bisa merekrut tenaga kontrak berbasis proyek pada bulan Februari atau Maret hingga melatih mereka menjadi baik dan melepas mereka secara terhormat setelah puncak musim berlalu. Ini jauh lebih manusiawi dan profesional. Luar biasa, kita telah menjalani diskusi yang sangat substantif dan produktif hari ini. Berdasarkan seluruh argumen, data dan kalkulasi yang telah dipaparkan, saya merangkum bahwa kita telah mencapai kesepakatan bersama untuk merekomendasikan pola produksi moderat atau progresif sebagai kebijakan resmi PT Nusantara Mandiri Sejahtera untuk tahun mendatang. Pola ini dipilih bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia memberikan keseimbangan terbaik antara 4 dimensi utama yang kita pertimbangkan: stabilitas operasional mesin oleh divisi produksi, efisiensi biaya oleh keuangan, pemenuhan permintaan pasar oleh pemasaran, dan kesejahteraan tenaga kerja serta kapasitas gudang oleh tim HRD dan operasional. Rekomendasi ini dilengkapi dengan 3 syarat implementasi yang telah disepakati bersama. Pertama, jadwal produksi moderat harus direncanakan 2 bulan ke depan dan tidak boleh diubah secara mendadak. Kedua, stok buffer minimal harus dijaga sebelum memasuki musim puncak. Lalu yang ketiga, rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terencana, berbasis kalender produksi, dan dengan standar pelepasan yang bermartabat. Saya menyatakan dukungan penuh dari divisi produksi. Ini adalah keputusan yang bijak. Dari sisi keuangan, pola moderat adalah pilihan yang paling defisiabel secara fisikal. Saya akan menyiapkan proyeksi anggaran detail dalam 3 hari ke depan. Sales siap mendukung dengan syarat buffer stok yang telah disepakati. Saya yakin kita dapat menjaga kepercayaan distributor dan pelanggan kita. HRD dan operasional gudang menyatakan siap. Ini adalah keputusan yang tidak hanya cerdas secara bisnis, tetapi juga manusiawi. Saudara-saudari sekalian, melalui rapat manajemen ini,
kita telah menyaksikan bahwa bagaimana sebuah keputusan manajerial yang menyangkut pola produksi tidak dapat diambil secara unilateral oleh satu divisi saja. Keputusan terbaik lahir dari dialog lintas fungsi yang saling menghormati, berbasis data, dan berorientasi pada tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dalam manajemen produktivitas, pemilihan pola produksi adalah salah satu keputusan strategis paling fundamental yang menentukan efisiensi biaya, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan tenaga kerja secara bersamaan. Pola produksi konstan unggul dalam stabilitas, namun lemah dalam fleksibilitas gudang. Pola bergelombang unggul dalam responsivitas pasar, namun mahal secara SDM. Pola moderat hadir sebagai solusi tengah yang terukur, bukan kompromi yang lemah, melainkan eksistensi strategis yang cerdas. Semoga simulasi ini memberikan gambaran yang nyata tentang kompleksitas pengambilan keputusan dalam manajemen produktivitas modern. Terima kasih telah menyaksikan simulasi rapat manajemen ini. Salam produktivitas.